Halo, bertemu kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Apologetika Inyo Manis. Kali ini saya akan mengangkat tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Di sesi ini, di episode ini, saya hanya membacakan semuanya 100% dari tulisan-tulisan orang Muslim. Saya hanya membacakan dari buku-buku ini atau buku-buku ini, sejarah tentang masa hidupnya Utsman. 100% saya akan menggunakan data-datanya orang Muslim. Saya tidak mengarang-arang cerita. Para kawan-kawan orang Muslim menanggapi tulisan postingan saya yang kemarin bahwa Quran itu memang ada banyak bacaan. Ya, benar. Dia memang ada banyak bacaan. Qiraatus sabah, perbedaan 7 qiraat, itu memang ada di zaman Muhammad, tertulis di dalam hadis sahih. Dan Muhammad kala itu mengizinkan, membiarkan, dan menoleransi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang menarik, selama Muhammad masih hidup, Quran belum dikumpulkan menjadi satu bundle. Belum dikodifikasi menjadi Quran yang seperti sekarang. Jadi Quran yang diterima Muhammad, yang katanya dia mendapat wahyu, disampaikan secara lisan, disalin di media seadanya, di kulit onta, pelepah korma, tulang belikat onta, di bahan-bahan yang ada seadanya. Sebagian dihafal dalam ingatan para sahabat. Belum ada susunan Quran dalam satu bundle. Setelah Muhammad meninggal, di dalam sejarahnya Muslim dicatat banyak orang-orang yang menjadi Muslim akhirnya kembali murtad. Dan Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq memutuskan semua orang Muslim yang kembali ke agama yang lama, yang keluar dari Islam harus diperangi. Maka terjadilah yang namanya Perang Yamamah. Di dalam Perang Yamamah itu jatuh korban di kedua belah pihak, namun dimenangkan oleh pihaknya Abu Bakar Siddiq. Di hadis yang satu dikatakan ada 70 penghafal Quran yang meninggal, 70 hafiz. Di hadis yang lain ada yang mengatakan 200 penghafal Quran yang meninggal di Perang Yamamah. Yang benar 70 apa 200 itu tidak substansi. Intinya yang mati dari para penghafal Quran cukup banyak. Karena para penghafal Quran banyak yang meninggal, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, khawatir jangan sampai Quran ini hilang dengan matinya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memanggil sahabat Muhammad yang masih muda, Sa'id bin Thabit. Dipanggil sama Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Sa'id, aku memerintahkan kepadamu untuk mengumpulkan semua Al-Quran menjadi satu mushaf. Sa'id bin Thabit menjawab Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukmin, mengapa engkau memerintahkan kepadaku melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya, yang tidak diperintahkan Muhammad? Perintahmu bukan firman Allah, tidak ada perintah di dalam Quran yang mengharuskan menyusun Quran dalam satu bundle. Kedua, tidak pernah ada instruksi dari mulut Muhammad bahwa Quran harus dibukukan menjadi satu bundle. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kerjakanlah Sa'id, ini adalah perbuatan baik. Begitu dia didesak, Sa'id bin Thabit menjawab untuk yang kedua kali. Dia bilang sama Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukmin,
jika engkau suruh saya memindahkan gunung, saya gali, saya pindahkan ke sebelah sini, sehingga gunungnya berpindah dari sebelah sini ke sini, dari sana ke sini. Ini jauh lebih mudah daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai di ingatan-ingatan para sahabat di berbagai tempat. Ini jawabannya Sa'id bin Tsabit untuk yang kedua kali. Kalau kita baca hadis, jawaban Sa'id yang kedua kali ini menunjukkan apa? Apakah Al-Quran itu sesuatu yang proses penyalinannya gampang? Tidak. Itu bukan pekerjaan yang sepele, yang gampang. Kalau didoktrinkan bahwa semua penghafal Al-Quran itu hafal sampai titik koma ini gaya bahasa ya Pak, Bu. Bukan, saya tahu di dalam Quran tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada huruf besar. Saya menggunakan hafal sampai titik koma itu maksudnya hafal sampai yang sekecil-kecilnya. Ini gaya bahasa. Bukan saya tidak tahu bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan bahwa para penghafal Quran ini hafal sampai titik koma, satu ayat yang hilang aja bisa ketahuan dengan cepat. Proses pembuatan Al-Quran tidak seperti yang dibilang sama Sa'id bin Tsabit. Tinggal duduk 2-3 orang, kamu ngomong. Yang satu nyalin. Capek, gantian ngomong. Maka Quran bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Asumsinya apa? Semua hafal sampai titik koma. Lah, jawabannya Sa'id bin Tsabit apa? Apakah menyusun kembali Quran dalam satu bundle pekerjaan yang gampang? Dia bilang apa? Kalau kamu suruh saya pindahkan gunung dari sini ke sebelah situ, itu masih jauh lebih mudah daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai. Jadi, kalau kita baca hadis, nuansa bahwa mengumpulkan Al-Quran itu bukan pekerjaan yang gampang. Mendengar jawaban Sa'id bin Tsabit yang kedua kali, Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sama. Sudahlah Sa'id, kerjakanlah. Ini pekerjaan yang baik. Setelah Abu Bakar mendesak berkali-kali, akhirnya Sa'id bin Tsabit, oke, saya akan kerjakan seperti perintahmu. Sejak saat itu Sa'id pergi ke orang-orang yang hafal Quran. Dia salin, dia lihat, perbandingkan dengan Quran-Quran yang sudah ada di mushafnya Aisyah yang lain-lain, dan mulailah Sa'id bin Tsabit menyalin Al-Quran dan mengkodifikasikannya menjadi satu bundle. Proses pembukuan yang dilakukan oleh Sa'id belum selesai, Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Karena dia memang sudah tua. Setelah Abu Bakar meninggal, pekerjaannya Sa'id bin Tsabit yang separuh jalan ini dihentikan. Dan apa yang dia kerjakan dititipkan ke Hafsah binti Umar, salah satu istri Muhammad, disimpan di situ. Tidak berapa lama kemudian Umar bin Khattab meninggal pula, dibunuh, dan kepemimpinan Islam digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, saya minta semua orang Muslim cari buku-buku tentang biografinya para khalifah. Mau pakai Imam As-Suyuti, Thariq Al-Khulafa ada, Muhammad Hussein Haikal juga menulis. Dan banyak yang menulis tentang Utsman bin Affan. Di semua biografi atau catatan sejarah tentang Utsman, tercatat di zaman Utsman melakukan ekspansi, memperluas wilayah kerajaan Islam. Dia panggil Panglima Laskar Muslim Hudzaifah untuk menaklukkan perbatasan Rusia, Azerbaijan, Ukraina ditaklukkan supaya masuk menjadi wilayah kekaisaran kekhalifahan Islam. Hudzaifah memimpin bala tentara Muslim keluar dari Madinah Makkah menuju ke Syria. Sampai di Syam, dia mendengarkan orang-orang Muslim di Syria berdebat cekcok mengenai bacaan Qur'annya ini seperti itu, bacaannya orang Muslim yang lain kok beda-beda. Dia kaget loh, Qur'annya kok nggak sama. Dia tinggalkan
Syam, karena memang dia harus pergi ke dekat perbatasan Rusia. Dia keluar dengan bala tentaranya menuju singgah di Irak sebelum ke Ukraina, Azerbaijan, perbatasan Rusia. Dia singgah di Kufa yang waktu itu sudah masuk menjadi wilayah Islam. Sesampainya dia di Irak, di kota Kufa, dia dengarkan orang Muslim berantem juga di sana. Karena Quran yang beredar di antara orang-orang Muslim di Kufa, Quran yang satu dengan versi yang lain beda-beda dan mereka berdebat. Saling mengotot mana yang paling benar. Melihat permasalahan ini, Hudzaifah bingung, tapi tugasnya harus dia selesaikan. Dia tinggalkan Irak, dia naik ke atas, ke utara, dia bertempur dan menaklukkan Azerbaijan dan Ukraina. Singkat cerita, setelah mereka ditaklukkan, perbatasan masuk ke Rusia itu ditaklukkan, mereka langsung pulang. Begitu Hudzaifah ketemu sama Utsman, Utsman menyampaikan bahwa tugas yang dimandatkan sudah selesai. Namun, ada yang lebih penting. Dia mendesak Utsman, lakukan tindakan penyelamatan, lakukan penyeragaman Al-Quran, supaya umat Islam jangan sampai berantem, berdebat mengenai bacaan siapa yang benar. Diceritakan pengalamannya di Syria, orang cekcok berantem mengenai perbedaan-perbedaan Al-Quran. Di Irak, di Kufa orang berantem. Atas desakan Hudzaifah, Utsman bin Affan ingat, dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq, kan sudah ada upaya untuk membukukan Quran. Yang buat Sa'id bin Tsabit, dipanggillah Sa'id bin Tsabit. Pada waktu Sa'id bin Tsabit dipanggil, diperintahkan untuk menuntaskan apa yang dulu sudah dikerjakan. Sa'id bin Tsabit pergi mengumpulkan Quran, menyelesaikannya menjadi satu bendel. Dia ke Hafsah, dia pinjam mushafnya Hafsah, dia ke orang-orang yang lain. Singkat cerita, tersusunlah Al-Quran dengan tartib seperti yang ada sekarang, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surah An-Nas. Namun, begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan. Disobek-sobek, dibakar, disirnakan. Tidak boleh dipakai. Coba kita lihat apa yang dicatat oleh Mana Khalil Katan. Ini buku yang bagus untuk dibeli. Dari isi buku ini saya menduga dia kelompok Salafi. Karena di dalam tulisannya dia mengatakan, tolong diperbesar sini. Di dalam bab ketiga, terus diperbesar, dia mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat. Kesesatan ilmu kalam. Jikalau dia menulis, dia berpandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, bid'ah, saya menduga kemungkinan besar penulis ini Islam golongan Salafi. Tolong ambilkan yang kamus bid'ah yang hijau. Ini kamus bid'ah, kamus tentang aliran-aliran sesat dalam Islam yang nulis Syekh Albani. Syekh Albani adalah ulama kaum Salafi. Syekh Albani penulis kamus bid'ah ini. Di dalam bukunya dia sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam dikatakan bid'ah. Ini
fitnah terbesar di dalam dunia Islam adalah ilmu kalam. Jadi, baca baik-baik, termasuk Maturidiyah, golongan Maturidi, dikategorikan oleh Syekh Albani sebagai bid'ah, ajaran sesat, heresi. Oleh karena itu saya menduga penulis buku ini juga kelompok Salafi. Kita perhatikan apa yang ditulis kelompok Salafi. Di halaman 193. Saya bacakan ya, nanti akan keluar tulisannya ya. Saya bacakan. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad, dan tulislah untuk semua orang satu imam, yaitu mushaf Quran sebagai pedoman. Kemudian ia memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain itu. Umat pun menerima perintah dengan patuh, sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Qiraatus sabah hanya ada di zaman Muhammad, di zaman Utsman. Semua qiraat yang berbeda dibakar, dimusnahkan, ditinggalkan. Saya ulangi. Sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Keputusan ini tidak salah, sebab qiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, kata Muhammad Khalil Katan. Seandainya Rasulullah mewajibkan qiraat dengan 7 huruf itu semua, tentu setiap huruf harus disampaikan secara mutawatir sehingga menjadi hujah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa qiraat dengan 7 huruf itu termasuk dalam kategori keringanan. Tolong di zoom bagian ini. Qiraatus sabah tidak diberlakukan di zaman Utsman. Hanya boleh ada 1 bacaan. 6 bacaan lainnya yang berbeda, yang dulu ditoleransi, tidak ditoleransi. Bacaan yang berbeda dirampas, disobek, dibakar. Ia menyatukan umat Islam dalam 1 mushaf, 1 huruf, sedang mushaf yang lain disobek. Nah, halaman 193. Ia memerintahkan dengan tegas agar setiap orang yang mempunyai mushaf yang berlainan dengan mushaf yang disepakati itu membakar mushaf tersebut. Mushaf yang berbeda dari milik Utsman harus dibakar, dimusnahkan. Umat pun mendukungnya dengan taat dan mereka melihat bahwa dengan begitu Utsman telah bertindak sesuai dengan petunjuk dan sangat bijaksana. Maka umat meninggalkan qiraat dengan 6 huruf lainnya sesuai dengan permintaan pemimpin yang adil itu sebagai bukti ketaatan umat kepadanya dan karena pertimbangan demi kebaikan mereka dan generasi sesudahnya. Dengan demikian segala qiraat yang lain sudah dimusnahkan dan bekas-bekasnya juga sudah tidak ada. Dimusnahkan. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan qiraatus sabah terus diberlakukan di zaman Utsman, diberlakukan di zaman sekarang, saya katakan itu tidak sesuai sejarah. Utsman berusaha menyatukan bacaan dengan konsekuensi bacanya berbeda, dimusnahkan, tapi usahanya gagal. Kalau yang ditulis sama mana Khalil Katan Anda tidak percaya karena ini golongan yang anti ilmu kalam, anti asyariah, golongan asyariah, golongan Maturidiyah dia tolak, mengatakan ilmu kalam sesat. Kita buka tulisan buku ini ya. Rekonstruksi sejarah Al-Quran. Tulisannya Taufik Adnan Amal. Kata pengantarnya Profesor Quraisy Shihab. Dari nama-nama penulis, saya menduga dia golongan Sunni, dia Nahdlatul Ulama. Kita lihat apa yang ditulis oleh orang-orang Sunni dari Taufik Adnan Amal.
Di halaman 22, saya langsung lompat ya. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lainnya. Jadi mushaf Utsman selesai diteliti. Setelah selesai kodifikasi, Quran yang beda bacaan disobek. Termasuk mushaf Hafsah. Pada waktu mushaf Hafsah, mushaf yang dipinjam Sa'id bin Tsabit untuk meneruskan penyalinan di zamannya Utsman, setelah dilakukan pembukuan, mushafnya dikembalikan, tidak dibakar, tidak dihancurkan. Namun setelah Hafsah meninggal, khalifah berikutnya menyuruh mengambil mushaf Hafsah, Quran primer, Quran Hafsah punyanya istri Nabi, disobek-sobek dan dibakar. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti. Semua Quran yang beda bacaannya, beda teksnya, yang berbeda dari versinya Utsman harus dimusnahkan. Jadi Salafi sudah, buku tulisannya Nahdlatul Ulama sudah, sekarang kita lihat M. Hadi Ma'rifat. Saya tidak tahu ini golongan apa ya, kemungkinan ini dugaan saya. Kalau saya keliru saya minta maaf. Saya duga ini orang Syiah. Kalau salah menduga kan tidak masalah kan? Namanya juga menduga. Ini catatan dalam M. Hadi Ma'rifat. Hudzaifah menemui banyak perbedaan-perbedaan bacaan di Syria dan Irak. Dan dia meminta Utsman tolong satukan bacaan supaya jangan sampai ada pertikaian dan perpecahan di antara umat Islam. Anda bisa saksikan di layar nanti ya. Mari kita lihat apa yang ditulis M. Hadi Ma'rifat di halaman 167. Tahapan penyatuan mushaf. Dia sebutkan ada beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang tersebar sebagai naskah awal satu mushaf, kemudian mengkoreksi, mencocokkan satu mushaf dengan yang lainnya. Apakah salinan ini sudah otentik apa belum? Kemudian apa? Mengumpulkan mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran sebagai catatan Quran dari semua negara Islam, kemudian menghapus dan menyirnakan semua catatan-catatan Quran yang ada di wilayah kekhalifahan Islam di semua negara-negara Islam yang sudah mereka taklukkan, diambil, dihapus, disirnakan. Utsman mengharuskan semua muslim membaca mushaf yang dikumpulkan, mengharuskan semua membaca mushaf yang sudah dikumpulkan dan melarang mereka berpedoman kepada mushaf-mushaf dan bacaan yang lain. Jadi Quran-Quran yang ada yang berbeda dihapus, disirnakan, dimusnahkan, dan mewajibkan membaca Quran versi miliknya. Versi yang berbeda dilarang dipakai. Tidak boleh ada perbedaan bacaan, tidak boleh ada perbedaan versi Quran di zaman Utsman. Semua Quran yang berbeda disirnakan, dimusnahkan. Ini baca. Dalam tahap pengumpulan mushaf-mushaf dan penghapusannya, Utsman mengutus beberapa orang ke berbagai negeri dan mengumpulkan mushaf-mushaf serta lembaran-lembaran yang di dalamnya tercantum Al-Quran, kemudian membakarnya. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti. Anda mau baca buku biografinya Utsman pun sama. Utsman memerintahkan Quran yang berbeda dibakar. Hanya boleh versi miliknya sendiri. Versi miliknya sendiri harus disalin dan bacaan versinya yang harus diajarkan. Yang lain tidak boleh diajarkan dan harus dibakar, dimusnahkan. Anda mau baca bukunya sejarah Thoriq al-Khulafa, sejarah para khalifah-khalifah sama. Semua dibakar. Saya tidak tahu berapa jumlah total yang pasti dari Quran yang dimusnahkan, yang disirnakan, yang dibakar, yang dilenyapkan di zaman Utsman, saya tidak tahu.
Karena memang tidak ada catatan tentang jumlahnya. Tapi saya cuma menduga kemungkinan lembaran-lembaran mushaf-mushaf yang disapu bersih, dimusnahkan, disirnakan, dirobek-robek, dibakar di zaman Utsman itu ribuan. Karena Utsman tidak memimpin satu kecamatan, dia tidak memimpin satu provinsi, dia bukan memimpin satu kota. Wilayah Utsman itu satu imperium, satu kekaisaran, satu kekhalifahan. Mulai dari Afrika Utara, Mesir, Palestina, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Bahrain, Iran, Irak, sampai Azerbaijan. Satu kekaisaran. Saya duga itu sangat banyak. Permasalahannya, kenapa harus dibakar? Rata-rata buku-buku Muslim mengatakan itu hanya perbedaan bacaan. Itu bukan hal yang terlalu substansi deh. Orang Quran dibakar ya, orang hanya Quran toh, dibakar, disobek hanya untuk apa? Untuk menyamakan bacaan. Kan Quran aja, ini kan beda-beda, dibakar aja, nggak apa-apa. Itu jawaban-jawaban yang saya lihat ada di dalam buku-buku ini. Terus terang saya geleng-geleng dan saya merasa aneh. Orang Muslim membakari, menyobek-nyobek Qurannya di zaman Utsman dianggap hal yang biasa. Bagi saya itu aneh. Kedua, kalau alasannya pembakaran itu hanya untuk penyeragaman bacaan, hanya karena ada perbedaan bacaan, ini lebih aneh lagi. Seperti yang saya pernah sampaikan di dalam episode yang lalu, kalau perbedaan bacaan itu hurufnya harus sama. Hanya karena di saat itu belum ada titik konsonan, titik pembeda konsonan, maka orang bisa membacanya keliru-keliru. Tak T dibaca B, B dibaca N dibaca Y, tak dibaca ba, nun. Ini kan hurufnya sama semua. Kalau perbedaan bacaan, Quran di Madinah, hurufnya, tulisannya, itu mutlak sama 100% dengan Quran yang ada di Mekah. Huruf Quran yang ada di Mekah harus mutlak sama persis dengan Quran yang ada di Mesir. Sama dengan di Syam, Syria, sama dengan yang di Irak. Hanya orang bisa kebalik, membaca tak dengan ya, membaca ba dengan nun. Tapi tulisannya semua harus sama. Ini yang namanya perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan menunjukkan bahwa versi-versi Quran yang ada, mushaf-mushaf yang ada, tulisannya harus sama seperti di fotokopi. Karena tidak ada titik-titik pembeda konsonan, orang bisa keliru membaca. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, hurufnya sama persis, sama detailnya sama, hanya salah baca. Orang yang sini bacanya ya, sini bacanya tak, sini bacanya ba, ini bacanya nun. Yang salah kan yang baca, mulutnya yang baca yang keliru. Lah untuk apa Quran-Quran yang sudah sama 100% tulisannya disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan, disirnakan? Untuk apa? Ini yang kadang-kadang kalau kita baca sejarah, ada hal-hal yang mengganggu nalar. Saya duga, ini dugaan, perbedaan yang ada itu tidak sesederhana perbedaan, hanya sekedar perbedaan bacaan. Kalau beda bacaan, sekali lagi, kalau beda bacaan, teksnya harus sama persis antara negara, antar kota, antar provinsi harus sama semua. Hanya yang baca bisa keliru-keliru. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, kenapa Qurannya dirampas, disobek-sobek, dibakar? Quran yang lain diambil, disobek-sobek, dibakar. Terus Qurannya Utsman yang sama dengan Quran-Quran yang sudah dibakar ini disalin, digandakan, terus dibagi-bagikan ke orang-orang yang tadi diambili. Kamu kemarin Quranmu saya sobek kan, saya hancurkan kan, saya bakar kan? Nih, saya salin, saya kasihkan ke kamu. Ya orang kan jadi aneh. Yang kamu bakar itu sama dengan yang kamu tulis, hanya bacaannya beda. Lah kenapa ini yang sama dengan yang ini tulisannya, kamu sampai kamu bakarin? Ini kadang-kadang sesuatu yang menggelikan.
Tapi terserahlah orang Muslim menganggap pembakaran, penyobek-nyobekan Quran, pemusnahan Quran seperti yang ditulis dalam buku-buku ini adalah hal yang baik apa tidak, ini urusannya Muslim, saya tidak mau ikut campur. Saya hanya membacakan sejarah yang ada. Yang seperti ini tidak pernah terjadi di dalam Kristen. Kristen menyimpan, mempertahankan Alkitabnya dengan cara apapun. Dirampasi tentara Roma kafir, yang lain menyalin. Dan jumlah salinan Alkitab saat ini, salinan yang versi Yunani aja, versi asli, itu lebih dari 5.600 manuskrip yang sudah ditemukan dan diberi katalog. Manuskrip Perjanjian Baru versi Latin pecah rekor, ini 10.000 lebih yang sudah terdokumentasikan, terkatalogkan. Kita punya dokumen manuskrip Alkitab kuno ribuan. Islam bagaimana? Mana Quran yang asli yang kalian miliki? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Quran yang asli masih ada, bohong. Semua sejarah yang sudah saya bacakan membuktikan Quran yang asli. Mana sekarang yang ditulis di dalam lembaran-lembaran kulit binatang? Yang ditulis di dalam pelepah kurma? Yang tulis di tulang belikat unta mana? Tidak ada. Yang ada yang dimiliki orang Muslim adalah salinan. Dan salinan-salinan yang kuno jumlahnya tidak lebih dari 10 jari saya. Yang di British Museum Inggris itu cuma 2 lembar. Quran yang disimpan di British Museum Inggris itu cuma 2 lembar. Ada mushaf yang ditemukan di Topkapi. Topkapi itu di Turki. Yang ditemukan di Samarkand. Ada mushaf Quran yang ditemukan di Sana'a. Sana'a itu di Yaman. Dan semua penemuan-penemuan Quran ini menunjukkan banyak perbedaan teks dan tidak seragam. Dan upaya untuk meneliti lebih lanjut ditutup dan tidak boleh diakses oleh siapapun. Kalau Kristen, orang Kristen punya ribuan manuskrip Alkitab dan diteliti secara terbuka untuk kajian kritik teks. Jadi ini sejarah tentang Al-Quran, bahwa harus diakui, orang Kristen dan orang Muslim harus jujur. Kristen tidak bisa menunjukkan Alkitab yang asli, yang ada salinan, tapi jumlahnya ribuan. Manuskrip-manuskrip abad pertama papirus ratusan, abad kedua ratusan, abad ketiga ratusan, bahkan ribu. Totalnya yang bahasa Yunani aslinya 5.700. Quran juga sama. Islam tidak punya Al-Quran yang asli, yang ditulis di samping Muhammad, yang ditulis di pelepah korma, kulit-kulit binatang, tidak ada. Mushaf-mushaf milik sahabat dihancurkan semuanya, dirampas, disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan. Namun pemusnahan ini tidak terjadi 100%. Di dalam catatan sejarah, mushaf-mushaf yang berbeda dari mushaf Utsman itu masih tersimpan. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam kitab Al-Masahif, ini kitabnya, masih memiliki beberapa dokumen Quran versi punyanya sahabat-sahabat yang berbeda dengan versinya Utsman. Dan Abu Dawud, salah satu penulis periwayat hadis Sunan Abu Dawud, mendata. Ini. Dia data di surah keempat, versinya Utsman bunyinya seperti ini. Di versi Quran mushafnya sahabat apa? Ini. Bunyinya beda. Ini loh. Ini. Yang nulis ini ulama Islam sendiri.
bahwa di zaman dia hidup di abad ke-10 masih dia miliki dokumen-dokumen Quran-Quran yang dimusnahkan di zamannya Utsman di abad ke-78. Sebagian dia masih terselamatkan dan dia tuliskan buku, dia data. Versi Utsman dibandingkan dengan versi mushafnya Ibnu Mas'ud ada perbedaan-perbedaan. Mushaf Utsman dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab ini perbedaannya di sini, dia data. Mushafnya Utsman dengan mushafnya Ibnu Zubair dengan berbagai mushaf-mushaf yang lain yang di zaman sahabat-sahabat Muhammad, dia data jumlahnya ribuan perbedaan. Dan untuk ini akan ada sesi khusus setelah ini. Saya akan bahas khusus perbedaan-perbedaan Al-Quran di zaman pra-Utsman. Nah, demikian saya menyampaikan sesi ini. Jadi, urutan-urutan Quran yang ada, yang kita lihat di dalam Quran zaman sekarang, itu baru dibuat oleh Utsman bin Affan. Urutan-urutan Quran belum ditertibkan di zamannya Muhammad, tidak ada urutannya. Tidak ada hadis yang mengatakan susunan Quran itu harus ini, tidak ada. Tidak ada perintah dari Muhammad harus menyusun dari satu bendel. Jadi Quran yang ada sekarang yang dipakai semua orang Muslim, itu inisiatifnya bukan dari Muhammad dan dari Allah, tapi dari Abu Bakar yang disempurnakan, dituntaskan oleh Utsman. Ya. Kedua, mushaf sebelum Utsman itu berbeda. Susunannya berbeda, jumlah surahnya. Dan ini akan ada sesi tersendiri untuk membahas masalah ini. Ketiga, ada pemusnahan massal. Setelah Utsman melakukan kodifikasi, semua Quran yang berbeda dari versinya dirampas, dia bakar, dia sobek-sobek. Sekalipun demikian masih ada yang bisa diselamatkan sampai abad ke-10 dan Abu Daud membukukannya. Perbedaannya ini dengan itu apa, dicatat semua. Jadi, tolong jangan dikaburkan sejarah perbedaan bacaan qiraatus sahabat di zaman Muhammad dicampur adukkan dengan kondisi Quran di zaman pasca Utsman. Karena di zaman Muhammad perbedaan bacaan diizinkan, dibiarkan. Tadi kita baca bukunya Khalil Katan. Di zaman Utsman 6 bacaan lainnya yang berbeda, dulu ada 7 bacaan, 6 bacaan lainnya yang berbeda disobek-sobek, dimusnahkan, dilarang. Kita harus jujur dengan sejarah. Artinya apa? Upaya penyeragaman sampai membakari semua Quran-Quran yang ada di seluruh kekaisaran Islam, dibakar, disobek-sobek. Harus pakai satu versi, satu bacaan. Ternyata setelah disalin dari generasi ke generasi sampai hari ini, kita bisa saksikan Quran masing-masing negara beda versi yang satu dengan yang lain. Beda bacaannya, beda tulisan. Dan kita harus jujur. Saya tidak menghina. Saya hanya membacakan dan menunjukkan ini perbedaannya di sini. Mengenai tafsirnya itu urusan kalian, bukan urusan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayo berapologetika dan ikuti terus channel Inyo Manis, channel Apologetika Gracia Pilo. Terima kasih.